Eternal SK, Season 50. Bab 491, Rahasia Bencana. 10.000 tahun yang lalu, ada seorang penguasa di wilayah utara daratan Tianhuang dan itu adalah Kekaisaran Qian Besar. Wilayahnya sangat luas dan sangat kuat. Sayangnya, pusat Kekaisaran Qian Besar, ibu kotanya yang mulia, berubah menjadi reruntuhan dalam semalam. Petik 2. Yan Beichen melanjutkan, tidak hanya itu, 2 biara Buddha yang tinggal di wilayah Kekaisaran Qian Besar dan mendukungnya dimusnahkan. 10.000 tahun yang lalu, ada 8 biara Buddha, bukan 6 biara saat ini. Petik 2. Ah! Su Zimo kaget dan berseru pelan. Ada 8 biara Buddha 10.000 tahun yang lalu. Sebuah malapetaka tunggal tidak hanya mengubah sebuah kerajaan menjadi reruntuhan, bahkan menghancurkan 2 sekte super dari daratan Tianhuang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bencana macam apa itu? Apakah itu ada hubungannya dengan ras penyihir? Petik 2. Tidak. Yan Beichen menggelengkan kepalanya. Itu adalah salah satu dari 9 ras primordial, ras naga. Mulut Su Zimo terbuka secara bertahap dengan sedikit linglung. Perlombaan naga. Dia juga memiliki sedikit perselisihan dengan ras naga. Yan Beichen melanjutkan, ada banyak rumor mengapa malapetaka itu terjadi. Namun, kesimpulannya adalah bahwa naga tertentu di lembah tulang naga sangat marah. Petik 2. Lembah tulang naga. Su Zimo sedikit mengernyit dan dia memikirkan tentang tulang putih tak berujung yang dia lihat di reruntuhan primordial. Ada juga lautan tulang yang panjang dan bangkai naga yang menjulang tinggi. Lembah tulang naga adalah salah satu dari 9 tempat terlarang di daratan Tianhuang, jelas Yan Beichen. Memang. Su Zimo merasakan rasa gentar saat mengingat pertemuannya di lembah tulang naga saat itu. Jika bukan karena Lin Xuanji yang misterius, dia akan mati di sana bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu yang dikatakan Yan Beichen sebelumnya dan tidak bisa tidak bertanya dengan kaget dan tidak percaya, itu semua karena naga. Seekor naga saja sudah cukup untuk membawa Kekaisaran Qian Besar dan 2 sekte super ke reruntuhan, mengubah keadaan wilayah utara daratan Tianhuang seluruhnya. Tepat sekali. Petik 2. Yan Beichen mengangguk. Naga dewa tingkat leluhur. Petik 2. Seolah-olah dia tahu bahwa Su Zimo tidak memahami konsep naga dewa tingkat leluhur, Yan Beichen menambahkan, kekuatan tempurnya bisa menandingi kaisar manusia. Su Zimo tercengang. Sesaat kemudian, Su Zimo menenangkan diri dan terus bertanya, berapa banyak naga leluhur yang ada dalam ras naga? Tidak ada yang tahu. Yan Beichen menjawab, namun, naga leluhur bukanlah yang terkuat dari ras naga. Ras naga juga memiliki kaisar naga yang kekuatannya jauh melampaui naga leluhur. Petik 2. Tiba-tiba, Su Zimo merasa seperti tercekik dan berada dalam tekanan luar biasa. Jika naga leluhur bisa bertarung melawan kaisar manusia, siapa di dunia ini yang bisa menghentikan kaisar naga jika ia lahir? Yan Beichen melanjutkan, 9 ras primordial kuat sejak lahir dan dapat memusnahkan hampir semua orang di ranah kultivasi yang sama. Sepanjang sejarah, ada kaisar yang tak terhitung jumlahnya tetapi di antara mereka, ada kurang dari 10 kaisar dari ras manusia yang bisa melawan kaisar dari 9 ras primordial. Petik 2. Su Zimo tetap diam. Itulah perbedaan di antara mereka. Manusia terlahir lemah dan itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Para ahli dari 9 ras primordial sudah mampu melawan kaisar ras manusia ketika mereka berada di tingkat leluhur, mereka bahkan tidak harus menjadi kaisar sendiri. Setelah jeda singkat, Yan Beichen berkata, alasan mengapa manusia bisa memenangkan perang kuno adalah karena kelahiran kaisar manusia. Dia adalah pahlawan tertinggi yang mengejutkan sejarah dan bisa meremehkan semua kaisar lainnya. Petik 2. Saat menyebutkan kaisar manusia, bahkan seseorang yang sombong seperti Yan Beichen mengungkapkan sedikit kekaguman di nadanya. Pada saat itu, Su Zimo secara bertahap mengerti. Apa yang ditakuti oleh keluarga kerajaan Great Zhou bukanlah Lord Bloodcrow Palace, tetapi ahli sejati dari ras penyihir. Lord Bloodcrow Palace hanyalah sisa dari ras penyihir dengan garis keturunan yang tidak murni. Kalau tidak, kekuatan tempurnya tidak akan begitu menyedihkan. Sekarang tubuh fisiknya dihancurkan olehku, dia tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat dan Ethereal Peak tidak dalam bahaya untuk saat ini. Namun, Yan Beichen berhenti sejenak sebelum mengganti topik. Kamu telah boros dengan caramu di medan perang kuno, membunuh pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat dan menghancurkan Sekte Racun sambil mengalahkan Istana Kaca. Anda harus berhati-hati mulai sekarang. Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat terletak di wilayah utara daratan Tianhuang. Jantung Su Zimo berdegup kencang.
Meskipun tidak ada orang lain di kota Suantian selain Ji Chengtian dan yang lainnya yang mengetahui latar belakangnya, mengingat kekuatan Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat, jika mereka benar-benar ingin memburunya, itu hanya masalah waktu. Satu-satunya cara baginya adalah bersembunyi di pengasingan tanpa tampil. Namun, yang lebih mengkhawatirkan Su Zimo adalah bahwa Pei Chunyu dari Istana Kaca terluka parah dan melarikan diri ke lembah kabut dengan takdirnya tidak diketahui. Ada kemungkinan dia akan selamat dan berhasil kembali ke daratan Tianhuang. Pria itu adalah bahaya laten. Untuk pertama kalinya, Su Zimo merasa ada terlalu banyak bahaya laten di sekitarnya. Istana Kaca, Sekte Bumi Jahat, Sekte Racun, penguasa Istana Gagak Darah. Saat semua bahaya laten itu meletus, hasilnya akan tak terbayangkan. Dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Dengan bahaya laten yang semakin menurun, satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk bertahan hidup adalah menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Yan Beichen berbalik untuk pergi tetapi berhenti sejenak sebelum berkomentar dengan acuh tak acuh. Anda berada di Extreme Foundation Establishment dan merupakan orang kedua dalam sejarah yang melakukannya selain dari Human Emperor. Namun, Anda harus memahami bahwa sebelum Anda membentuk inti, semuanya hanyalah sebuah pemandangan mimpi. Petik 2. Di Sekte Super dari daratan Tianhuang, penggarap pendirian yayasan hanyalah murid sekte luar dan mereka hanya akan menjadi murid sekte dalam setelah membentuk inti. Petik 2. Itulah perbedaan antara Sekte Super dan Ethereal Peak. Di puncak Ethereal, inti emas bisa menjadi penatua. Namun, dalam Sekte Super itu, mereka hanya murid sekte dalam. Yan Beichen menambahkan, saya mendengar bahwa Divine Phoenix Island menghasilkan monster yang menjelma. Meskipun Anda berada di Extreme Foundation Establishment, Anda mungkin hanya setara dengannya. Petik 2. Su Zimo tidak menjawab. Dia tidak mungkin membocorkan identitas inkarnasi monster Divine Phoenix Island. Semua orang di dunia kultivasi tahu sekarang bahwa tangan kanan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island adalah bagian berharga dari tulang Phoenix Divine. Jika tokoh perkasa dan patriark dari berbagai faksi datang memperjuangkannya, tidak ada yang bisa melindunginya sama sekali. Selain itu, meskipun fenomena adalah teknik terkuat yang tersedia untuk inti emas, ada perbedaan kekuatan antar fenomena. Yan Beichen berkata, fenomena inti emas yang Anda alami sebelumnya adalah yang paling rendah dengan kekuatan yang terbatas. Jika Anda bertemu dengan inti emas dengan fenomena kuno, bahkan inti emas tahap awal akan dapat membunuh Anda. Petik 2. Apakah semua fenomena kuno pasti kuat? Su Zimo bertanya dengan cemberut. Fenomena yang dibudidayakan oleh Kaisar kuno, tokoh perkasa, dan leluhur telah melewati pasir waktu dan masih belum hancur. Warisan mereka melintasi waktu dan wajar saja jika kekuatan mereka luar biasa. Petik 2. Su Zimo bertanya lagi, apakah semua fenomena inti emas yang dikembangkan oleh generasi selanjutnya lebih lemah dari fenomena kuno? Yan Beichen menggelengkan kepalanya. Itu sangat sulit. Semua teknik budidaya yang Anda gunakan saat ini telah diturunkan dari sejarah. Dengan demikian, wajar jika fenomena yang Anda kembangkan tidak dapat keluar dari bayang-bayang fenomena kuno masa lalu dengan mudah. Petik 2. Jika Anda benar-benar dapat membuat fenomena hebat yang dapat dibandingkan dengan fenomena kuno, Anda pasti akan tercatat dalam buku sejarah dan dinominasikan ke dalam peringkat fenomena tidak biasa. Peringkat fenomena tidak biasa, Su Zimo sedikit tertegun. Yan Beichen menjawab, kamu harus tahu bahwa medan perang kuno dibentuk dari pecahan dimensional dan dibedakan menjadi beberapa level berdasarkan stabilitasnya. Petik 2. Iya, petik 2. Su Zimo mengangguk, penyihir Ji telah memberitahunya tentang itu bertahun-tahun yang lalu. Yan Beichen melanjutkan, pembudidaya pembentukan yayasan dapat dikirim ke medan perang kuno dasar dan dapat dibuka setiap 10 tahun sekali. Perantara lebih stabil dan dapat memungkinkan inti emas untuk berkembang di dalam, dibuka sekali per 100 tahun. Petik 2. Di medan perang kuno tingkat menengah, ada peringkat dewa yang sangat terkenal yang telah diturunkan dari sejarah yang dikenal sebagai peringkat fenomena tidak biasa. Daftar peringkat memiliki total 108 posisi dan jutaan inti emas memperebutkan satu tempat. Petik 2. Hanya mereka yang namanya terdaftar di peringkat fenomena tidak biasa yang cocok dengan kata tersebut, teladan. Bab 492, Kekuatan Surgawi. Yan Beichen berkata, saya yakin saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang manfaat dari medan perang kuno. Baik Anda dan saya adalah penerima manfaat dari mereka. Petik 2. Su Zimo mengangguk.
Jika dia tidak memasuki medan perang kuno, tidak mungkin dia akan berkultivasi ke ranah kultivasi saat ini dalam waktu singkat. Baik itu jalan abadi atau iblis, Suzimo sudah setengah langkah untuk menciptakan ini. Selain itu, dia tidak akan bisa membuka 9 meridian roh dan mencapai ranah pembentukan yayasan ekstrim yang legendaris. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keterampilan rahasia, panduan Dragonification kuno, dan senjata roh yang terhubung, juga Coiling Dragon Cell. Suzimo benar-benar mendapat banyak manfaat dari medan perang kuno dasar. Medan perang kuno tingkat menengah hanya dibuka sekali setiap 100 tahun dan peringkat fenomena tidak biasa diperbarui sekali dalam 100 tahun juga. Petik 2. Yan Beichen melanjutkan, terlepas dari ketenaran di seluruh dunia kultivasi, semakin tinggi nama yang ada di daftar peringkat, semakin banyak keuntungan yang akan mereka peroleh. Ada peluang yang sangat tinggi bagi seseorang untuk mendapatkan peluang besar dan meroket sejak saat itu. Petik 2. Jantung Suzimo berdegup kencang dan dia tiba-tiba bertanya, "Senior, apa peringkat Anda di peringkat fenomena tidak biasa di masa lalu?" Nomor 1. Yan Beichen menjawab dengan tenang, seolah-olah dia sedang menceritakan sesuatu yang tidak bisa lebih normal lagi. Tiba-tiba, baik Suzimo dan Yan Beichen merasakan sesuatu dan berbalik, menatap ke kejauhan. Di puncak gunung, burung bangau tua yang abadi berdiri dengan bulu-bulu hijau berkilau yang dibakar dengan nyala api, tubuhnya tampak jauh lebih besar dari sebelumnya. Mahkota merah di kepalanya tampak seperti bola api besar. Itu telah menembus. Bangau abadi tua sudah menjadi burung ganas berdarah murni Void Reversion untuk memulai. Sekarang setelah maju selangkah lebih maju, itu mirip dengan daulor karakteristik Dharma umat manusia dan telah menerobos batasan langit dan bumi, membebaskan diri dari krisis yang akan segera terjadi dari umur yang berakhir. Iblis memiliki metode kultivasi yang sangat berbeda dari manusia dan mereka tidak memiliki tahap awal, pertengahan, dan akhir dari alam budidaya utama mereka. Oleh karena itu, iblis biasanya akan terjebak di alam utama untuk waktu yang lama dan tidak dapat menerobos selama ratusan atau ribuan tahun. Hal baiknya adalah iblis itu kuat sejak lahir dan mereka memiliki waktu yang lebih lama daripada manusia di alam budidaya yang sama. Misalnya, kren abadi tua telah terjebak di ranah Void Reversion selama lebih dari 1000 tahun. Namun, begitu iblis mencapai terobosan dan membebaskan diri dari belenggu langit dan bumi, itu berarti mereka telah maju dalam ranah kultivasi utama dan peningkatan kekuatan mereka akan sangat menakutkan. Sebelum ini, bangau abadi tua tidak memiliki peluang untuk menang melawan Lord Bloodcrow Palace. Tapi sekarang burung bangau abadi tua telah maju dan setara dengan karakteristik Dharma manusia, dia bisa membunuh penguasa istana dengan mudah. Tiba-tiba, burung bangau tua yang abadi membuka matanya dan mengangkat kepalanya ke langit, menangis. Itu adalah pekikan tajam yang bergema di seluruh dunia. Aura yang sangat menakutkan meledak dari puncak Ethereal Peak dan mulai menyebar. Kelima puncak itu terguncang. Hutan purba berguncang dan semua makhluk hidup dalam radius 500 km terkapar di tanah, diam ketakutan. Seketika, seluruh dunia terdiam. Bahkan udara di sekitar Ethereal Peak menjadi diam dan awan berhenti mengambang. Murid Yan Beichen sedikit mengerut. Bahkan dia merasakan sedikit jantung berdebar melalui kekuatan itu. Kekuatan surgawi bawaan. Yan Beichen menarik napas dalam-dalam dan bergumam, apakah itu kekuatan surgawi? Ini benar-benar kuat. Petik 2. Apa itu kekuatan surgawi? Suzimo mau tidak mau bertanya. Sampai saat ini dalam kultivasinya, dia hanya memiliki hati seni roh dan seni dharma yang berada di atas yang pertama. Namun, dia belum pernah mendengar tentang kekuatan dewa. Kekuatan surgawi bahkan lebih menakutkan daripada roh dan seni dharma. Sederhananya, kekuatan surgawi melampaui imajinasi seseorang dan merupakan jenis metode yang hanya Anda dengar di legenda. Suzimo kaget mendengarnya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada roh dan seni dharma. Yan Beichen berkata perlahan, mengangkat gunung dan mengejar bulan, itu adalah kekuatan surgawi. Memetik bintang dari langit, itu adalah kekuatan surgawi. Membakar langit dan membakar lautan, itu adalah kekuatan surgawi. Memanggil angin dan hujan, menyebarkan kacang untuk membentuk pasukan. Itu semua adalah kekuatan dewa. Petik 2. Mulut Suzimo terbuka sedikit dan dia tidak bisa menahan keterkejutan di matanya. Seseorang dapat memetik bintang di langit, seseorang dapat merebus lautan dan bahkan membakar langit. Semuanya benar-benar di luar imajinasi Suzimo. Kultivasi baru yang luas dan luar biasa mulai terbentuk di benaknya, itu adalah sesuatu yang menyegarkan dan membuatnya dinantikan. Tiba-tiba, Suzimo menyadari.
Meskipun dia sudah mulai berkultivasi sejak lama, dia baru saja memulai jalur kultivasi yang panjang. Bagaimana Anda mengembangkan kekuatan surgawi? Su Zimo bertanya dengan penuh semangat. Menggelengkan kepalanya dengan lembut, Yan Beichen menjawab, kamu terlalu jauh dari kekuatan surgawi dan bahkan aku tidak dapat mengembangkannya. Void Reversions dikenal sebagai Dao Beings. Setelah itu datanglah alam karakteristik Dharma di mana mereka dikenal sebagai Dao Lord. Bahkan setelah itu adalah alam Conjoined Body di mana seseorang akan dikenal sebagai sosok perkasa. Terakhir, mereka akan mencapai alam Mahayana dan dikenal sebagai Patriark. Petik 2. Seseorang hanya memenuhi syarat untuk mengembangkan seni kekuatan dewa ketika mereka berada di alam Mahayana. Petik 2. Su Zimo sedikit kecewa. Dia hanya berada di ranah pendirian yayasan sekarang dan bahkan ranah pembalikan Void jauh dari jangkauannya, apalagi ranah Mahayana. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir, dia berseru pelan dan bertanya dengan cemberut, namun, burung bangau senior baru saja menerobos dan hanya setara dengan ciri Dharma. Bagaimana dia bisa memahami kekuatan dewa? Petik 2. Itu karena dia iblis. Yan Beichen menjawab, setelah ranah pembalikan Void, iblis akan memahami kekuatan surgawi dengan setiap langkah yang mereka maju setelahnya. Semakin murni garis keturunan mereka, semakin menakutkan kekuatan surgawi yang mereka pahami. Petik 2. Tiba-tiba, mata Su Zimo berbinar ketika dia mendengar ini saat dia tercerahkan tentang sesuatu. The Mystic Classic of 12 Demon King of the Great Wilderness memiliki total 9 bagian. Bagian ke-7, formasi inti, setara dengan alam inti emas manusia. Bagian ke-8, Yin Spirit, setara dengan alam jiwa baru lahir dan bagian ke-9, Yang Spirit, setara dengan alam Void Reversion. Tidak ada apapun dalam mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar selain itu. Awalnya, Su Zimo tidak dapat memahami mengapa hanya ada 9 bagian dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Tapi sekarang, dia mengerti bahwa tidak perlu manual dan teknik apapun setelah bagian Yang Spirit. Selama dia membuat kemajuan setelah itu, dia akan bisa memahami kekuatan surgawi bawaannya sendiri. Su Zimo bertanya lagi, iblis sudah mampu memahami kekuatan dewa bawaan di alam karakteristik Dharma. Karena kekuatan surgawi begitu kuat, bagaimana pembudidaya manusia menghadapinya? Petik 2. Yan Beichen menjawab, begitu manusia memasuki alam karakteristik Dharma, mereka secara alami akan mengalami transformasi dan mampu merasakan langit dan bumi sambil memanggil kekuatan Dharma tertinggi. Pada titik itu, karakteristik Dharma surga dan bumi yang mereka bangkitkan akan mampu melawan kekuatan dewa bawaan dari ras iblis. Petik 2. Su Zimo sepertinya memiliki pengertian. Itu sama seperti ketika iblis membentuk inti dalam mereka. Pada titik itu, kekuatan dan kecepatan akan meningkat secara eksponensial dan fisik mereka akan mencapai tingkat ketangguhan yang menakutkan yang tidak bisa dilawan oleh manusia yang lemah. Namun, setelah elit ras manusia membentuk inti emas mereka, mereka akan dapat menghasilkan fenomena inti emas. Fenomena yang sangat kuat dapat memungkinkan mereka untuk melawan iblis. Dari titik di mana mereka diperbudak di era primordial hingga kebangkitan mereka di era kuno, metode penanaman dewa abadi, Buddha, dan iblis dari umat manusia telah matang untuk waktu yang lama. Kebangkitan umat manusia jelas bukan karena keberuntungan. Saya sudah memutuskan karma saya, sudah waktunya saya pergi. Yan Beichen meninggalkan satu komentar dan tidak berlama-lama, melonjak ke langit sebelum melaju ke kejauhan. Chen kecil. Bangau tua abadi memanggil dengan tergesa-gesa saat dia menyadarinya. Di mata generasi muda, Yan Beichen adalah monster tua yang dingin dan acuh tak acuh. Namun, lebih dari 1000 tahun yang lalu ketika dia bergabung dengan Ethereal Peak, dia masih anak-anak. Burung bangau tua yang abadi telah melihatnya tumbuh dan maju selangkah demi selangkah. Sosok Yan Beichen terhuyung sesaat tetapi tidak kembali. Dia terus menuju ke depan dan menghilang ke cakrawala tak lama kemudian. Ketika dia melihat itu, Su Zimo tiba-tiba tersadar. Alasan mengapa Ethereal Peak bertahan begitu lama di Ethereal Peak setelah pertempuran bukan hanya karena dia. Yan Beichen khawatir tentang keselamatan bangau abadi tua itu dan benar-benar membelanya dalam diam di sini. Mengingat karakter Yan Beichen, dia pasti tidak akan mengakui hal seperti ini. Burung bangau abadi tua memiliki ekspresi yang bertentangan dan menghela nafas dengan lembut. Su Zimo samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih mengapa Yan Beichen mengkhianati puncak Ethereal dan bergabung dengan Sekte Iblis, Sekte Asura, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bab 493, menundukkan pikiran monyet dan menenangkan kuda jingkrak. Bangau tua abadi berubah dan berubah menjadi kecantikan berambut merah parubaya.
Dia memiliki kulit yang memerah dan tampak berusia awal 30-an. Melambaikan lengannya dengan santai, jubahnya terbentang ribuan kaki dan membawa Su Zimo ke hadapannya secara instan. Selamat, senior. Su Zimo benar-benar gembira saat melihat bangau tua yang abadi itu mampu melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi dan memperpanjang umurnya. Dengan tambahan ahli karakteristik Dharma baru, para pembudidaya keliling di wilayah Zou besar pasti ingin bergabung dengan puncak etiril di masa depan dan kebangkitan sekte itu sudah pasti. Seharusnya aku yang berterima kasih. Burung bangau abadi tua tersenyum dan melihat ke arah suatu tempat di hutan di luar puncak etiril. Seseorang dari sekte iblis pasti telah mengirim pesan agar Chen kecil tiba tepat waktu. Saya kira itu ada hubungannya dengan Anda. Petik 2. Su Zimo tetap diam. Saya tidak memiliki bias apapun terhadap sekte iblis. Pergilah ke sana dan lihat, seseorang telah lama menunggumu. Bangau tua yang abadi menunjuk ke bagian dalam hutan dan berkata sambil tersenyum. Baik, petik 2. Su Zimo tersenyum dan melebarkan sayap rohnya, melaju kencang menuju hutan. Di kedalaman hutan, sosok berwarna merah muda berdiri tegak dengan rambut hitam yang jatuh seperti air terjun. Gaun panjangnya menonjolkan sosok melengkung yang terbaik. Cadar di wajah gadis itu telah dibuka dan dia tersenyum ke arahnya dengan wajah tanpa celah. Terima kasih. Su Zimo terdiam lama setelah tiba sebelum akhirnya berbicara. Puff. Penyihir Ji tidak bisa menahan tawa. Mengedipkan matanya, dia melompat dengan lembut dan mendekat ke Su Zimo sambil bercanda. Harum tercium. Pipi mereka sangat berdekatan dan Demones Ji bertanya dengan nafas manis, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Dengan mengatakan itu, dia menggigit bibir cerinya dengan sikap yang tampaknya tidak puas dan menatap Su Zimo dengan penuh harap. Dia menurunkan pandangannya dengan ketenangan seorang biksu tua. Tidak berani bertemu dengan tatapannya, dia malah mundur selangkah. Setelah tidak melihatnya selama setengah tahun, teknik pesona penyihir Ji menjadi semakin menakutkan. Su Zimo meratapi dirinya sendiri, sepertinya dia mendapat cukup banyak kesempatan di istana kaisar manusia saat itu juga. Petik 2. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Demones Ji kembali normal dan terkekeh sebelum berkomentar dengan nada santai, kamu tidak perlu berterima kasih padaku karena kamu juga telah menyelamatkanku sebelumnya. Petik 2. Su Zimo menghela nafas lega. Setelah keheningan singkat, penyihir Ji berbisik, kamu menyinggung begitu banyak orang di medan perang kuno, mengapa kamu tidak bergabung dengan sekte iblis bersama dengan Asura senior? Meskipun dia dingin, acuh tak acuh dan tidak peduli tentang hubungan, saya dapat mengatakan bahwa dia tampaknya memperlakukan Anda dengan agak khusus. Petik 2. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Demones Ji melanjutkan, masih ada 20 tahun lagi sebelum medan perang kuno menengah terbuka. Ethereal Peak tidak memiliki kekuatan dan tidak mampu menembus penghalang untuk memasuki medan perang kuno menengah juga. Saat itu, ingatlah untuk datang mencariku. Aku akan membawamu masuk. Petik 2. Kami akan membahasnya lagi. Bagaimanapun, masih ada 20 tahun lagi yang tersisa. Tidak perlu terburu-buru. Petik 2. Aku akan bergerak dulu. Iya, petik 2. Melihat bahwa Su Zimo tidak berniat memintanya untuk tinggal, penyihir Ji diam-diam frustrasi dan mendengus dengan lembut dengan sikap iri. Dia baru saja berbalik ketika suaranya terdengar, agak ragu-ragu. Apa arti dari tripod sekte gadis murni? Punggung Demones Ji menghadap Su Zimo dan sedikit rasa malu melintas di matanya. Menyembunyikannya dengan cepat, dia berbalik dengan senyum palsu. Menurutmu apa artinya ini? Ada pepatah di dunia kultivasi bahwa tripod adalah lawan jenis yang ditangkap dan digunakan oleh kultivator jahat untuk meningkatkan alam kultivasi mereka. Mereka akan menggunakan tripod untuk melakukan metode kultivasi ganda dengan menggunakan yin tripod untuk mengisi yang atau sebaliknya. Tripod mirip dengan budak dan kebanyakan dari mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, sekarat karena kelelahan total dari esensi yin atau yang mereka. Secara alami, Su Zimo pernah mendengar pepatah itu sebelumnya. Namun, dia tidak percaya bahwa tripod sekte Maiden murni adalah hal yang sama. Saya tidak tahu, dia menggelengkan kepalanya. Penyihir Ji tersenyum. Tripod secara alami digunakan untuk budidaya. Ketika dia melihat penyihir Ji jelas tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, Su Zimo tidak bertanya lebih jauh. Saya pergi. Dia melambai ke Su Zimo dengan punggung menghadapnya. Aku akan menggodamu lagi lain kali. Petik 2. Menatap pandangan belakang Demones Ji yang pergi, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi juga, menuju puncak etiril. Kali ini, dia bermaksud memasuki pengasingan untuk mencoba dan membentuk intinya setelah kembali. Su Zimo ingin membentuk intinya untuk keabadian dan kultivasi iblis. Waktu malam. Ethereal Peak, sebuah gua tempat tinggal. Su Zimo mengambil posisi lotus dan matanya tertutup.
Dia sudah duduk di sana sepanjang hari tanpa bergerak seperti patung. Meskipun sepertinya dia tidak membuat kemajuan, Suzimo membuat persiapan untuk memastikan tidak ada yang salah. Hanya ada 12 kata untuk kalimat pertama dari bagian formasi inti. Tenangkan pikiran monyet, kendalikan kuda jingkrak, taklukkan naga dan harimau. Itu adalah langkah pertama dan terpenting untuk pembentukan inti. Pikiran yang aktif seperti monyet, tidak bisa diam. Fluktuasi emosi itu seperti kuda jingkrak, berlari dengan liar. Seseorang harus menaklukkan pikiran monyet dan kuda jingkrak dengan tekad yang tak tertandingi dan bahkan menaklukkan naga atau harimau jika perlu. Semua hal terhubung. Dalam sekte abadi, seseorang akan mencapai pikiran yang murni dengan mengikuti ekstremitas keheningan. Di biara-biara Buddha, seseorang akan mengucapkan proklamasi Buddha dan menahan diri untuk tidak berbicara. Kenyataannya, semua itu membimbing seseorang menuju menenangkan pikiran monyet dan kuda jingkrak niat seseorang. Bagi kaum muda, mereka sudah berpengalaman dan emosional. Oleh karena itu, paling sulit bagi mereka untuk menenangkan pikiran kera dan kuda jingkrak saat berkultivasi. Para pembudidaya yang lebih tua telah melalui peristiwa tanpa akhir dan letih terhadap dunia. Dengan demikian, ini menjadi relatif mudah bagi mereka. Meskipun Suzimo belum tua dan dia telah berkultivasi selama kurang dari 30 tahun sekarang, dia telah melalui pasang surut tak berujung dalam hidup dan berkeliaran di sekitar batas kematian juga. Pikirannya teguh dan tidak bisa digerakkan. Seringkali, dia memperlakukan segala sesuatunya dengan rendah hati dan menjaga gambaran keseluruhan, memperhatikan hal-hal dengan tajam. Dia mengambil segala sesuatunya dengan tenang dan tidak terlalu mencampuri. Secara tidak sadar, dia sudah menekan pikiran monyet dan kuda jingkraknya sambil menaklukkan naga dan harimau dengan tekad tertinggi. Setelah memasuki meditasi, 6 bagian pertama dari klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar berputar melalui pikirannya dengan gerakan tidak tergesa-gesa secara menyeluruh. Mulai dari body tempering, tendon transformation, bone strengthening, marrow cleansing, organ refinement, lalu orifice cleansing. Ada pernyataan di bagian formasi inti, kembangkan ki dari 5 organ dan konsumsi 7 cahaya. 7 lampu mengacu pada 7 lubang. Saat waktu mengalir, malam yang tak terhitung jumlahnya berlalu dalam sekejap mata. Di dalam gua tempat tinggal, ki iblis yang mengelilingi Suzimo meningkat dan 7 lubangnya bersinar dengan pancaran surgawi. Kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, organ, dan 7 lubangnya membentuk siklus surgawi utama yang sempurna, beredar tanpa henti. Secara bertahap, ki iblis di luar tubuhnya mulai berkumpul menuju tengah dadanya. Setelah ki kondensasi dan pendirian yayasan, pembudidaya akan memasuki formasi inti dan inti emas mereka akan dibuat 1 inci di bawah angkatan laut mereka, terletak di tempat roh ki laut dan dantian berada. Tapi sekarang, lokasi kultivasi iblis Suzimo untuk inti dalamnya jelas berbeda. Itu ada di tengah dadanya, sangat dekat dengan hatinya. Ki iblis merah tidak terbatas dan tidak terbatas, berkumpul menuju dadanya berulang kali sambil berputar-putar, seolah-olah pusaran besar akan terwujud. Baik itu untuk iblis atau manusia, formasi inti selalu merupakan langkah paling kritis dari jalur kultivasi mereka. Ini adalah semacam penutup menuju jalur kultivasi mereka sebelumnya. Setelah membentuk inti, ini akan menjadi pertama kalinya mereka benar-benar membebaskan diri dari belenggu langit dan bumi, meningkatkan masa hidup mereka. Jika mereka gagal, semuanya akan berakhir. Suzimo tidak bergerak dan rambut hitamnya berayun tanpa angin. Serangkaian iblis kuno disulap di sekitarnya, memamerkan cakar dan taring mereka dengan keganasan yang mengancam saat mata mereka berkilauan dengan sinar merah. Semua iblis kuno itu berhenti sejenak sebelum tersedot ke dalam dada Suzimo oleh pusaran merah itu. Aura Suzimo menjadi semakin menakutkan. Di bawah selubung pusaran merah, tubuhnya menjalani baptisan lain dan berubah sekali lagi. Dagingnya mulai membesar dan tulang serta uratnya bergetar dan berdengung, seolah-olah logam bentrok. Berkedut dengan keras, tendon utamanya mengeluarkan suara seperti guntur dan itu bergetar. Bab 494, Formasi Inti Bagian Dalam. Di gunung belakang dari puncak utama Ethereal, burung bangau tua yang abadi merasakan sesuatu dan tersentak bangun dari kultivasi meditasinya. Lebih dari 10 hari yang lalu, Ethereal Peak mengalami bencana dan menderita kerugian yang sangat besar. Hingga saat ini, banyak kultivator yang masih dalam penyembuhan dan belum pulih sepenuhnya. Meskipun bangau abadi tua sedang berkultivasi, dia memperhatikan aktivitas apapun di dalam sekte dengan tajam. Saat ini, dia berada di alam karakteristik Dharma dan kekuatannya telah berkembang pesat. Kultivasi esens spiritnya juga semakin dalam.
Ketika dilepaskan, kesadaran rohnya bisa menempuh jarak ribuan kilometer dan setiap aktivitas kecil akan diperhatikan olehnya. Dia merasakan situasi aneh di pihak Su Zimo sejak lama. Aura yang sangat kuat, dia akan menerobos. Petik 2. Meskipun bangau abadi tua berada di gunung belakang, kesadaran rohnya menyelimuti gua tempat tinggal Su Zimo dan melihat semuanya dengan jelas. Seiring waktu berlalu, keterkejutan di mata bangau abadi tua itu semakin dalam. Bahkan binatang buas berdarah murni tidak memiliki teknik iblis yang kuat dalam ingatan garis keturunannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tegas, pemuda ini benar-benar memiliki terlalu banyak rahasia padanya. Petik 2. Bahkan dengan pengalamannya, dia tidak bisa melihat semua rahasia. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa dia pahami bahkan di ranah kultivasinya. Bagaimana manusia bisa mengembangkan teknik yang ditujukan untuk setan? Di era primordial di mana ribuan ras berkuasa, pertempuran apokaliptik pecah dan ras yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, punah. Ras yang tersisa membentuk kelompok besar yang kemudian dikenal sebagai iblis pada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, ada banyak jenis setan dan burung, binatang buas, tumbuhan, ikan dan bahkan serangga dianggap sebagai bagian darinya. Seekor beruang besar yang sebesar gunung bisa dianggap sebagai iblis. Namun, hal yang sama dapat dikatakan untuk semut sekecil setitik debu atau bahkan sehelai rumput di hutan. Ada banyak legenda di dunia budidaya rumput dan kayu yang mendapatkan roh dan mendapatkan dao. Segudang varietas berarti bahwa setiap iblis memiliki struktur tubuh yang berbeda dan bahkan lebih berbeda jika dibandingkan dengan manusia. Misalnya, iblis flora tidak memiliki kulit, daging, tendon, tulang, atau organ. Setan banteng memiliki 4 kuku dan 2 tanduk sedangkan setan ular tidak memiliki kaki atau tanduk. Burung bangau abadi tua benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana bisa ada teknik iblis yang bisa dikembangkan manusia di dunia ini, apalagi yang begitu menakutkan. Kecuali, ada satu kemungkinan. Itu adalah teknik yang mempertahankan semua esensi dari berbagai teknik budidaya iblis. Dengan menyaring bagian yang cocok untuk dibudidayakan oleh manusia, seseorang dapat menggabungkan semuanya bersama-sama. Namun, itu adalah proyek besar-besaran dan akan membutuhkan upaya dan fokus yang tak terbayangkan. Bahkan kaisar kuno tidak akan bisa melakukannya. Siapa yang bisa menciptakan teknik budidaya seperti itu? Apa gunanya teknik kultivasi ini? Mungkinkah makhluk menakutkan ini telah menghabiskan usaha dan kerja keras tanpa henti hanya untuk menciptakan teknik budidaya iblis untuk diberikan kepada Su Zimo? Burung bangau tua yang abadi jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Itu gelap gulita di dalam tempat tinggal gua. Tiba-tiba, Su Zimo membuka matanya dan itu sangat menyeramkan, seperti 2 kilatan petir yang melesat di malam yang gelap. Swoosh! Dia berdiri dan dagingnya mengembang. Tulangnya bergeser dengan serangkaian suara retak dan seluruh tubuhnya tumbuh, seolah-olah dia akan menembus awan. Itu mirip dengan kebangkitan iblis kuno besar dalam kegelapan. Bang! Ledakan! Ledakan! Tubuh Su Zimo terus tumbuh tanpa henti dan kepalanya hampir meledak melalui langit-langit gua tempat tinggal. Seluruh tempat bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja. Batu akan jatuh di kepala Su Zimo terus-menerus tetapi dia baik-baik saja. Untuk murid seperti Su Zimo, tata letak tempat tinggal guanya sudah mirip dengan inti emas. Itu luas dan memiliki langit-langit yang tinggi. Tanpa menggunakan benda luar, inti emas bisa melayang di udara dan mencapai ketinggian 100 kaki. Secara alami, ketinggian gua tempat tinggal harus lebih dari 100 kaki. 100 kaki itu seperti apa? Itu mirip dengan bangunan dengan 10 tingkat. Sekarang Su Zimo menerobos atap gua tempat tinggal, itu berarti tubuhnya sudah tumbuh setinggi 100 kaki. Energi melonjak ke dalam tubuhnya tanpa henti dan berkumpul di sekitar dadanya. Tubuhnya mengembang dengan cepat dan menyebabkan dagingnya robek, menciptakan kabut darah. Tulangnya retak tanpa henti dan bahkan tendon utamanya pun diperpanjang hingga batasnya. Su Zimo berlumuran darah. Kemampuan regenerasinya yang sangat kuat menyembuhkan luka-lukanya berulang kali. Menyembuhkan setelah dihancurkan, menyembuhkan setelah dihancurkan. Siklus itu berlanjut. Aura yang dikeluarkan oleh tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Proses merobek dan meregenerasi dagingnya sangat tidak tertahankan, Su Zimo mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Lama kemudian, akhirnya tidak bisa menahannya, dia membungkukkan punggungnya dan membuka mulutnya, memperlihatkan urat nadi yang keluar dari lehernya saat dia mengeluarkan suara gemuruh dari dalam tenggorokannya. Mengaum. Kedengarannya seperti naga dan harimau, menyebar ke seluruh tempat dan mengejutkan dunia. Malam adalah waktu bagi burung dan hewan untuk berkeliaran dan berburu makanan dan raungan serta tangisan mereka bisa terdengar di mana-mana. Namun, setelah
Setelah raungan Su Zimo, semua gunung di dekatnya menjadi sunyi senyap. Burung bangau tua yang abadi tersentak bangun dari pikirannya dan jantungnya berdetak kencang. Bela-bela dari bangau abadi tua bersinar dan dia melepaskan kesadaran rohnya dengan cepat, membentuk penghalang cahaya hitam pekat yang mengisolasi gua Su Zimo tempat tinggal dari dunia luar. Tidak ada yang bisa memeriksanya menggunakan mata atau kesadaran roh mereka. Kultivasi iblis Su Zimo belum harus diungkapkan. Penggarap memiliki dendam yang mengakar terhadap setan dan itu adalah fakta yang sulit untuk diubah. Jika mereka tahu bahwa Su Zimo sedang menjalani kultivasi iblis, para pembudidaya sekte lainnya tidak akan dapat menerimanya. Keributan yang ditimbulkannya akan terlalu besar. Banyak jiwa baru lahir dan inti emas khawatir. Berpikir bahwa musuh yang kuat telah tiba, mereka keluar dari gua mereka satu demi satu meskipun muka mereka belum sembuh sepenuhnya. Menatap ke atas, semua orang melihat penghalang cahaya dan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Tinggalkan dulu dan lanjutkan penyembuhan. Tidak ada yang penting terjadi di sini. Petik 2. Suara bangau abadi tua terngiang di benak semua orang. Semua pembudidaya puncak Ethereum menghela nafas lega dan kembali, meskipun dengan tatapan yang sedikit bingung. Semua orang telah mendengar raungan itu dengan keras dan jelas. Bahkan jiwa yang baru lahir dari sekte tersebut merasakan jantung mereka berdetak kencang. Setan apa itu? Kedengarannya menakutkan. Petik 2. Saya tidak tahu, tapi latar belakangnya seharusnya tidak sederhana. Petik 2. Seharusnya itu diturunkan oleh Derek Senior. Petik 2. Banyak pembudidaya sekte berdiskusi dengan bisikan pelan saat mereka berpisah. Mereka tidak dapat melihat bahwa gua tempat tinggal yang berada di dalam penghalang cahaya hitam pekat telah runtuh. Dalam debu yang bergemuruh, sosok yang menjulang setinggi lebih dari 100 kaki berdiri. Tanpa disadari, pakaian Su Zimo telah terkoyak, memperlihatkan otot perunggu tegas yang bersinar dengan kilau logam. Pembuluh darah muncul di tubuhnya satu demi satu saat urat hijau berbaris di seluruh tempat dalam pemandangan yang menakutkan, seolah-olah ular merayap di mana-mana. Ini adalah tubuh yang bisa dikatakan sempurna. Serangkaian hantu menakutkan mengelilingi tubuh itu, memancarkan aura kuno. Ada seekor banteng terpencil yang membajak langit. Seekor beruang batu yang perkasa dan menjulang tinggi. Anakonda yang berputar. Kera optimis liar. Tunggangan surgawi yang merajalela. Harimau neraka yang kejam. Macan tutul angin yang melintasi angin. 7 iblis kuno yang telah dia kembangkan hingga titik klasik mistik dari 12 raja iblis dari hutan belantara besar muncul, memamerkan taring dan cakar mereka dengan cara yang menakutkan seperti kehidupan. Bola darah bundar berputar di dada Su Zimo, di samping jantungnya, dan memancarkan ki iblis yang kaya. Itu adalah inti dari ras iblis. Formasi inner core, sukses. Bab 495, fisik yang mengerikan. Merasakan 7 iblis kuno yang berputar di sekelilingnya, Su Zimo memperoleh kesadaran yang sama. Sudah ada 7 raja iblis sampai titik kultivasinya. Dengan kata lain, 5 lagi belum muncul. Batas kultivasinya dari klasik mistik dari 12 raja iblis dari hutan belantara besar seharusnya ketika ke-12 raja iblis muncul. Su Zimo tidak tahu siapa 5 raja iblis lainnya. Dalam mistik klasik yang ditinggalkan Dai Yue, bagian Yin Spirit adalah sebuah misteri. Mengingat ranah kultivasinya saat ini, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Inti dalam berwarna merah darah berputar perlahan di dalam dadanya. Su Zimo hampir tidak bisa menahan kegembiraan di matanya dan hanya menggenggam pinggangnya dengan lembut. Dengan setiap tindakan yang dia lakukan, dia bisa merasakan kekuatan besar yang datang dari setiap bagian tubuhnya yang sepertinya mampu menghancurkan gunung. Itu adalah lompatan dalam kualitas. Su Zimo menarik pedang terbang berbuntu tinggi dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Pedang itu bersinar terang dengan maksud ingin. Su Zimo menyuntikkan pedang dengan jarinya dengan lembut. Berdengung. Ilahnya bergetar. Benturan dagingnya dan pedang terbang kelas tertinggi benar-benar menyebabkan suara benturan logam dipancarkan. Mengedarkan energi rohnya sepenuhnya, lautan roh Tidantian Su Zimo melonjak dan 9 meridian roh muncul. Dia mengambil napas dalam-dalam dari udara dan dengan tatapan yang membara, menghantamkan pedang terbang kelas tertinggi ke lengannya. Dentang. Pedang terbang itu ditolak. Lengannya baik-baik saja. Meskipun Su Zimo belum berhasil menumbuhkan inti emas dalam budidaya keabadiannya, dia berada di ranah pendirian yayasan ekstrim yang legendaris. Dengan kekuatan penuh, kekuatannya sebanding dengan inti emas tahap awal. Saat ini, pedang itu bahkan tidak meninggalkan satu tanda pun di lengannya. Bahkan burung bangau tua yang abadi pun terkejut saat melihatnya. Bagian tubuh iblis yang paling tangguh sebagian besar adalah taring dan cakar mereka.
Jika pedang terbang tingkat tertinggi bahkan tidak bisa menembus daging Suzimo, senjata roh yang sempurna mungkin tidak bisa melukai tulangnya juga. Jika itu masalahnya, kecil kemungkinan organnya bisa terluka. Bangau abadi tua yakin bahwa tubuh Suzimo bahkan lebih kuat dari binatang buas berdarah murni di alam inti emas. Itu karena dia sendiri adalah burung buas berdarah murni. Suzimo baru saja membentuk inner core-nya, namun, dia sudah memiliki fisik yang menakutkan. Jika dia terus berkultivasi dan sampai pada batas formasi inti, burung bangau abadi tua tidak berani membayangkan. Iya. Saat itu, suara tajam terdengar dari tempat tinggal gua Suzimo. Pupil burung bangau tua itu mengerut dan jantungnya berdetak kencang. Suzimo memegang pecahan redup dari pedang patah dengan kedua telapak tangannya. Pedang terbang kelas tertinggi dari sebelumnya telah patah dengan tangan kosongnya. Ini. Bangau abadi tua itu sedikit tertegun dan matanya melebar saat mulutnya terbuka. Dia tiba-tiba teringat binatang kecil hitam pekat misterius yang asalnya tidak diketahui yang dibawa Suzimo 4 tahun lalu. Saat dia memikirkan tentang taring dan cakar yang menakutkan dari binatang kecil yang misterius itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Fisik anak ini mungkin sebanding dengan Night Spirit sekarang. Petik 2. Sampai sekarang, dia tidak mengetahui asal-muasal Night Spirit. Keduanya adalah monster. Burung bangau abadi tua tidak bisa membantu tetapi menambahkan komentar lain secara mental. Dibandingkan dengan Suzimo dan Night Spirit, garis keturunannya sebagai burung ganas berdarah murni mirip dengan garis keturunan unggas domestik. Di gua tempat tinggal. Melihat pedang patah di telapak tangannya, Suzimo memikirkan malam yang menentukan itu ketika Daiyue membagikan kepadanya musik klasik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar dan tidak bisa membantu tetapi menjadi linglung. Dia pernah menyebutkan bahwa dia harus mencapai bagian ketujuh, formasi inti, jika dia ingin membalas dendam dari menjadi Chanlang yang sempurna. Saat ini, dia ada di sana. 8 tahun telah berlalu sejak malam itu. Seluruh perjalanannya sampai pada intinya sungguh tidak nyata. Saat dia menceritakan saat-saat yang dia habiskan di ladang kultivasi di kota Pink yang bersama Daiyue, Suzimo terdiam dan secara bertahap memasuki sikap seperti kesurupan. Simo, petik 2. Tiba-tiba, suara burung bangau abadi tua terdengar di dalam gua tempat tinggal. Jangan terganggu. Anda baru saja membentuk inti dan Anda harus terus berkultivasi untuk menstabilkan wilayah kultivasi Anda. Petik 2. Suzimo tersentak bangun. Hanya pada saat itulah dia menyadari betapa banyak kekacauan yang diciptakan oleh terobosannya. Tempat tinggal guanya telah runtuh dan debu bergemuruh di mana-mana saat puing-puing berserakan di tanah. Alasan mengapa para pembudidaya lain tidak khawatir adalah karena penghalang cahaya hitam pekat di sekitarnya. Suzimo buru-buru membungkuk. Terima kasih, Derek Senior. Petik 2. Dia mengejutkan dirinya sendiri dengan komentarnya. Suaranya telah berubah total. Itu sekeras bel dan kuat, cukup untuk menggoyahkan pikiran seseorang. Burung bangau abadi tua berkata dengan lembut, Anda harus mengontrol kekuatan inti dalam Anda ke titik di mana itu alami. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menghadapi orang lain? Bahkan suara Anda akan cukup untuk menakuti mereka. Petik 2. Suzimo mengangguk dan tidak menundanya lebih jauh. Mengangkat tubuh besarnya, dia mengambil posisi lotus dan melanjutkan kultivasi. Setelah membentuk inti, menstabilkan ranah kultivasinya dan mengendalikan kekuatan inti batinnya relatif lebih sederhana dan tidak membawa risiko apapun. Yang harus dia lakukan hanyalah menghabiskan waktu untuk merasakan inti dalam dan membiasakan diri dengannya sambil membiasakan diri dengan banyak perubahan pada tubuhnya. Pada saat itu, ranah kultivasinya juga akan stabil secara bertahap. Seiring waktu berlalu, hantu 7 Raja Iblis yang mengelilingi Suzimo secara bertahap memudar. Tubuhnya pun membusuk. Ki iblis yang mengelilinginya menyembur ke dadanya terus-menerus. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pagi, fajar. Sinar matahari menembus kabut dan mendarat di wajah yang jernih dan elegan. Rambut hitamnya terurai seperti air terjun dan berayun lembut dengan sendirinya. Mata pria itu tertutup dan sinar matahari bergerak perlahan di sekitar tubuhnya sampai dia bersinar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terhadap selubung sinar matahari, tubuhnya bersinar dengan kilau dan berkilau dan sempurna seperti batu biok. Pria itu menyerupai dewa yang baru saja memasuki alam fana dan dalam keheningan murni. Itu adalah transformasi yang benar. Tiba-tiba, pria itu membuka matanya dan 2 cahaya surgawi bersinar dengan cara menyilaukan yang bahkan lebih kuat dari sinar matahari. Namun, cahaya surgawi juga memudar dengan cepat. Ketenangan kembali ke matanya. Menurunkan kepalanya, pria itu melihat tubuhnya yang telah kembali normal dan mengangguk puas.
Mengambil satu set lubang hijau dari tas penyimpanannya, dia lebih sering memakainya. Pria itu adalah Suzimo yang baru saja membentuk intinya. Saat ini, dia sudah bisa menguasai kekuatan inner core sepenuhnya. Selama dia tidak menggunakan kekuatan inti batinnya, bahkan jika dia menyalurkan garis keturunannya, tubuh Suzimo tidak akan berubah dengan cara yang jelas. Sebelum dia menyadarinya, penghalang cahaya hitam pekat yang dipasang oleh bangau abadi tua telah menghilang. Suzimo bangkit dan menghirup udara dalam-dalam, menikmati kesegaran pegunungan. Seluruh tubuhnya rileks dan setiap pori-porinya sepertinya telah terbuka. Tempat tinggal guanya telah berubah menjadi reruntuhan dan dia tidak bisa tinggal di dalamnya lebih lama lagi. Bangkit perlahan, Suzimo terbang melewati reruntuhan dan menuju keluar tanpa suara. Tiba-tiba, tatapan Suzimo bergeser dan dia berseru dengan lembut, berhenti di jalurnya tanpa sadar. Di luar reruntuhan, seorang gadis muda duduk di tanah sambil memeluk lututnya. Sosoknya sangat indah dan dia memiliki rambut emas, tapi berantakan dan memiliki banyak ikal. Dia tidak beristirahat untuk waktu yang lama dan gadis itu terlihat sangat lelah. Bersandar pada lempengan batu yang dingin di samping pintu masuk reruntuhan, gadis itu tertidur. Suzimo merenung dan memahami apa yang terjadi. Dia telah menciptakan keributan besar dengan formasi intinya yang pasti membuat banyak orang khawatir. Karena Nianqi khawatir, dia berjaga di pintu masuk dan tidak mau pergi. Seluruh tubuhnya kotor dan wajahnya yang mungil dipenuhi bintik-bintik debu. Namun, mereka tidak bisa menyembunyikan fitur-fiturnya yang bergerak dan tak tertandingi. Bab 497, Perangkap untuk Membunuh. Istana Awan Warna-Warni, Gunung Es Parasol. Seorang lelaki tua berjubah merah tua terbang di udara tanpa bergantung pada benda-benda eksternal, turun perlahan di depan sebuah gua tempat tinggal di tengah gunung. Rencana sekte di pinggangnya menunjukkan bahwa dia berasal dari sekte api sejati. Ini adalah Shimashi, inti emas dari sekte api sejati. Sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi berdiri di depan gua tempat tinggal dengan meja batu di bawahnya. Seorang pria berjubah biru-biru duduk dengan hikmat di atas bangku batu, matanya yang panjang dan sipit berkilauan dingin. Brother Changlang, mengapa Anda memanggil saya begitu mendesak? Shimashi bertanya saat dia mendarat. Pria berjubah biru itu sempurna menjadi Changlang dari Istana Awan Warna-Warni. Menjadi Changlang yang sempurna memiliki ekspresi tenang dan menyesap teh dengan tidak tergesa-gesa, hanya berbicara setelah dia meletakkan cangkir teh. Saudara Shima, kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu berada di ambang kematian. Shimashi terkejut, namun, dia menenangkan diri dalam sekejap mata dan menggelengkan kepalanya, tertawa. Changlang, lelucon macam apa ini? Suzimo itu ada di Extreme Foundation Establishment. Mengingat sifatnya yang pendendam, menurutmu apakah dia akan melepaskan kita begitu dia memasuki alam inti emas? Menjadi Changlang sempurna mendengus dingin. Ekspresi Shimashi menjadi gelap dan dia diam sejenak. Sejujurnya, aku memang memikirkan hal ini setelah pertarungan di Ethereal Peak. Namun, sekte kami telah mengirim orang untuk berdamai dengan Ethereal Peak, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan juga. Petik 2. Aku tidak mungkin pergi ke Ethereal Peak sendirian, kan? Apa perbedaan antara bunuh diri jika saya melakukannya? Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Shimashi melanjutkan, selanjutnya, Shimashi ada di Extreme Foundation Establishment. Siapapun yang menyentuh dia harus menderita kemurkaan dari puncak Ethereal. Petik 2. Orang lain mungkin memiliki pertimbangan mereka selain Anda dan saya. Kami berbeda. Menjadi Changlang yang sempurna berkata dengan suara yang dalam, situasinya sangat jelas sekarang. Baik Suzimo atau kami berdua yang mati. Kami hanya memiliki kesempatan untuk ini dan kami harus cepat. Jika tidak, akan ada lebih banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan setelah anak itu membuat terobosan ke ranah inti emas. Petik 2. Tatapan Shimashi berkilauan dan dia menghirup udara dalam-dalam setelah beberapa saat. Saudara Changlang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu terburu-buru. Saya sudah mengundang 3 pembantu dan mereka akan segera tiba. Petik 2. Menjadi Changlang yang sempurna memberi isyarat kepada Shimashi untuk duduk dan tenang. Tidak lama kemudian, 3 inti emas tiba di udara. Di tengah adalah seorang pria parubaya kurus dengan bibir tipis dan ekspresi dingin. Di sebelah kiri adalah inti emas yang memegang kain panjang. Wajahnya montok dan dia tersenyum. Yang di sebelah kanan mengenakan pakaian seni bela diri dan tampak kokoh dengan otot menonjol seperti batu. Ada aura ganas yang datang darinya. Menjadi Changlang sempurna menyambut mereka. Menunjuk ke inti emas dengan kain panjang di sebelah kiri, menjadi Changlang yang sempurna memperkenalkan, ini adalah guru formasi paling terkenal dari wilayah utara daratan Tianhuan, disempurnakan menjadi Tan Hao. Petik 2. Ini adalah Fellow Downs Gaofu, dia berada di tahap akhir Golden Core dan berspesialisasi dalam penempaan tubuh. Pria seni bela diri itu
Simasi. Akhirnya, menjadi Changlang yang sempurna memandang ke arah pria kurus di tengah dan tersenyum. Ini adalah fellow Dao Liang dari wilayah utara. Pada inti emas yang sempurna, dia memasuki medan perang kuno menengah 80 tahun yang lalu dan bersaing untuk peringkat fenomena tidak biasa. Petik 2. Jantung Simasi berdegup kencang. Di dalam wilayah Zhou besar, tidak ada sekte atau faksi yang memiliki kemampuan untuk menerobos penghalang dari medan perang kuno menengah dan mengirim pembudidaya masuk. Simasi dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan peringkat fenomena tidak biasa, apalagi bersaing memperebutkan tempat itu dengan pembudidaya lain. Yang mengabaikannya dan berpura-pura rendah hati. Tidak banyak, bagaimanapun, saya tidak berhasil mendapatkan tempatnya. Petik 2. Peringkat fenomena tidak biasa bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kita. Fakta bahwa kamu bahkan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat itu membuktikan kekuatanmu. Sesama Taois, Simasi buru-buru memuji. Menjadi Changlang yang sempurna berkata sambil tersenyum juga, rekan Taois Liang Heng melewatkan namanya di peringkat fenomena tidak biasa hanya sekitar 80 tahun yang lalu. Untuk peringkat fenomena tidak biasa berikutnya, Anda pasti bisa masuk dalam 10 besar. Petik 2. Iya, petik 2. Liang Heng mengangguk, senang dengan sanjungan mereka. Dia tidak memiliki banyak ikatan dengan menjadi Changlang yang sempurna. Alasan dia datang kali ini terutama karena dia mendengar bahwa Su Zimo memiliki senjata roh penipu. Jika dia bisa mendapatkan senjata roh yang terhubung itu, dia pasti bisa mendapatkan tempat di peringkat fenomena tidak biasa saat berikutnya dia memasuki medan perang kuno. Tentu saja, adalah mimpi bodoh untuk ingin mendapatkan posisi 10 besar. 10 teratas dari peringkat fenomena tidak biasa adalah satu lebih menakutkan dari yang lain. Simasi bertanya, saat ini, Su Zimo harus mengasingkan diri di dalam Ethereal Peak dan kemungkinan besar tidak akan muncul sebelum dia membentuk inti. Apakah kita punya cara untuk memancingnya keluar? Petik 2. Saya memiliki seorang murid perempuan bernama Shen Mengqi. Dia adalah kekasih masa kecil dengan anak itu. Menjadi sempurna Changlang menyatakan percaya diri dengan mata menyipit. Jika dia mendengar bahwa hidupnya dalam bahaya, dia pasti akan tampil. Mata Simasi berbinar dan dia mengangguk setuju. Master formasi di samping, Tan Hao, merenung sejenak sebelum berkata sambil tersenyum, saya punya 3 pertanyaan. Pertama, Anda mengatakan bahwa mereka adalah kekasih masa kecil. Apakah dia akan tampil hanya untuk seseorang yang akan mati? Petik 2. Pastinya. Nada sempurna menjadi Changlang percaya diri. Baiklah, pertanyaan kedua. Tan Hao melanjutkan, kami tidak dapat mengatur lokasi di istana awan warna-warni. Kalau tidak, anak itu mungkin tidak akan mengambil umpannya. Petik 2. Tentu saja, saya sudah memperhitungkan itu dan merencanakan segala sesuatunya, tegas menjadi Changlang. Tan Hao mengangguk sebelum menambahkan, pertanyaan ketiga adalah meskipun dia mengambil umpan, bagaimana kita membunuhnya? Pertarungan di Ethereal Peak, berdampak cukup besar di dunia kultivasi. Saya mendengar bahwa pemuda Su Zimo ini berada di ranah pembentukan yayasan ekstrim dan memiliki kemampuan untuk membunuh inti emas melebihi levelnya. Petik 2. Dengan kita berlima inti emas menyerang bersama, apakah kita harus takut pada satu penggarap pendirian yayasan? Gao bertanya dengan muram. Tan Hao berkomentar, ini bukan tentang ketakutan, saya khawatir tentang kecelakaan. Jika dia berhasil melarikan diri, kita tidak akan mendapat kesempatan kedua. Petik 2. Kematiannya pasti dengan saya di sekitar. Yang menyatakan dengan dingin. Semuanya, tolong dengarkan aku. Menjadi sempurna menjadi Changlang berkata dengan nada gelap, anak ini berada di ranah pendirian yayasan ekstrim dan memiliki banyak kartu truf di lengan bajunya. Dia memiliki sepasang sayap roh dan bahkan memiliki keterampilan rahasia yang sangat menakutkan yang dapat melawan fenomena inti emas saya. Petik 2. Ekspresi Liang Heng, Gao Hu dan Tan Hao sedikit berubah setelah mendengar itu. Rumor itu nyata. Keterampilan rahasia yang dirilis oleh penggarap pendirian yayasan benar-benar dapat melawan fenomena inti emas. Meskipun fenomena inti emas sempurna menjadi Changlang tidak dianggap kuat, itu masih merupakan fakta yang mengejutkan. Bahkan seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengejar kelinci. Karena saya memilih untuk bergerak, saya tidak akan meremehkan lawan saya, bahkan jika anak itu hanya seorang penggarap pendirian yayasan. Petik 2. Menjadi Changlang yang disempurnakan berkata dengan muram, rekan Taois Tan Hao, Anda harus mengatur formasi arai Anda sebelumnya untuk memastikan bahwa pemuda ini tidak melarikan diri. Tidak masalah. Tan Hao menjawab sambil tersenyum, denganku yang mengatur formasi secara pribadi, bahkan inti emas tidak akan bisa melarikan diri. Menjadi Changlang yang sempurna menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, semuanya, lihat apa yang sebenarnya telah saya persiapkan untuk anak ini. Dengan mengatakan
mengatakan itu, dia menarik botol giok dari tas penyimpanannya. Ada bunga merah tua yang menyerupai anggrek di tengahnya, mengeluarkan aroma samar. Beberapa inti emas lainnya menyapu pandangan mereka dan ekspresi mereka berubah saat mereka muncul satu demi satu. Bunga kunci roh. Liang mengerutkan kening dan bertanya, bunga iblis ini telah punah di zaman kuno. Bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Petik 2. Bunga kunci roh tidak akan menyebabkan kerusakan langsung pada seorang kultivator. Namun, aromanya memiliki kekuatan jahat yang dapat mengunci energi roh seorang kultivator, bahkan inti emas tidak bisa menahannya. Bunga kunci roh adalah salah satu bunga iblis paling terkenal di zaman kuno. Bab 498, Derek Kertas. Menjadi canglang yang sempurna menyeringai dan menjawab dengan muram, aku mendapatkan bunga kunci roh dari reruntuhan kian besar. Aku hanya berhasil menghidupkannya kembali setelah memberinya makan selama puluhan tahun. Petik 2. Saat menyebutkan reruntuhan Great Kian, ekspresi dari 4 inti emas lainnya berubah dan mereka menarik napas dalam-dalam dalam keheningan dengan tatapan waspada di mata mereka. Lama kemudian, Gao berkata, rekan Taois Canglang, mengapa kamu tidak bertanya pada kami saat kamu pergi mencari harta karun di reruntuhan kian besar? Dengan begitu, kita juga bisa saling menjaga. Petik 2. Itu adalah tempat di mana kita kemungkinan besar akan mati dan saya tidak akan pernah kembali lagi. Menjadi canglang yang sempurna berkomentar dengan rasa gentar, dulu, saya hanya berputar-putar di sekeliling luarnya dan saya hampir mati di sana. Tan Hao menjawab dengan senyum cerah, sepertinya kamu menganggap pria Susimo ini dengan agak serius, bukan, Daois Canglang. Untuk berpikir bahwa Anda akan bersedia untuk menggunakan bunga iblis kuno yang punah, bunga kunci roh. Petik 2. Bukankah berlebihan menggunakan Spirit Lock Flower terhadap seorang penggarap yayasan? Gao bertanya dengan murung. Bunga kunci roh membatasi energi roh seseorang secara mutlak. Menyingkirkan bunga kunci roh, menjadi sempurna Canglang berkata dengan dingin, aku sudah mengatakan bahwa bahkan singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengejar kelinci. Saya tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi untuk serangan ini. Petik 2. Tan Hao mengangguk. Dengan Spirit Lock Flower, kartu truf terhebat anak itu, skill rahasianya yang memungkinkan dia untuk menyulap naga suci, sekarang tidak berguna. Petik 2. Selanjutnya, bahkan jika dia memasuki alam inti emas, itu tidak berguna. Dengan energi rohnya terkunci, dia tidak akan bisa menggunakan teknik apapun sebagai inti emas dan dengan formasi yang diatur di luar, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Petik 2. Mata si Mansi Sekte Api sejati berbinar dan dia semakin bersemangat saat berbicara. Sayap. Menjadi canglang yang sempurna mencibir, jangan lupa, dia bahkan tidak akan bisa menggunakan skill rahasia Ethereal Peak, Ethereal Wings, dengan energi rohnya terkunci. Dia hanya bisa berdiri di tanah dan memandang kita. Petik 2. Gao Hu menyeringai. Kalau begitu, yang harus kita lakukan adalah berdiri di udara dan anak itu tidak akan bisa menyakiti kita tidak peduli berapa banyak trik yang dia gunakan atau seberapa kuat tubuhnya. Di sisi lain, kita semua bisa menyerangnya sesuka kita. Petik 2. Tepat sekali. Petik 2. Itu keren. Mereka berlima bertukar pandang dan tertawa dengan ekspresi santai. Mari kita diskusikan bagaimana kita ingin membagikan hartanya setelah membunuhnya dulu. Jangan sampai kita bertengkar lagi nanti, kata Lian, aku tak aku. Jangan khawatir, kita akan pergi dengan kesepakatan awal kita. Menjadi canglang yang disempurnakan berkata dengan suara yang dalam, kami akan memberikan keterampilan rahasia sulap naga anak itu dan menghubungkan senjata roh kepada rekan Taois yang teknik tempur tubuhnya adalah untuk rekan Taois Gao Hu. Teknik formasi benarnya akan untuk rekan Taois Tan Hao. Adapun teknik penyempurnaan senjatanya, itu untuk Brother Sima. Petik 2. Terakhir, kita akan membagi sisa batu roh, ramuan dan senjata roh yang dimiliki di antara kita berlima. Itu bagus. Yang dan 4 lainnya mengangguk senang. Gao Hu adalah seorang pejuang tempur tubuh untuk memulai dan hal yang paling menariknya adalah teknik tempur tubuh Susimo. Setiap orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat semua orang hendak pergi, si Mansi mengerutkan kening dan bertanya, aku dengar murid perempuan ini tidak mematuhi perintahmu sebelumnya dan tidak ikut serta dalam pertempuran melawan puncak Ethereal. Apa kau yakin dia akan membantu kita kali ini untuk melawan mantan kekasihnya? Petik 2. Sejak mereka adalah kekasih masa kecil, dia pasti akan familiar dengan tulisan tangannya. Jika Anda memalsukan sesuatu, pasti akan ada kekurangan, Tan Hao tenang. Menjadi canglang yang sempurna mendengus dingin dengan ekspresi muram, dia tidak akan bisa memutuskan kali ini. Sima Zidan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Dari ekspresi pembunuh di wajah Perfected Being Canglang, sepertinya dia akan mengorbankan muridnya untuk membunuh Susimo.
Pengkhianat itu akan menimbulkan masalah bagi saya cepat atau lambat jika saya terus menjaganya di sisi saya. Menjadi Chanlang yang sempurna menyipitkan mata tipisnya dan menyatakan dengan dingin, secara kebetulan, dia akan membentuk intinya, Fufu. Tidaklah mudah bagi siapapun untuk memasuki alam inti emas dan tentu saja, tidak wajar lagi jika kecelakaan terjadi selama prosesnya. Petik 2. Sebulan kemudian, puncak etiril. Su Zimo dalam posisi lotus di kediaman duanya. Telapak tangannya bertumpu pada kedua lututnya dan menghadap ke atas sementara matanya dalam keadaan yang tampaknya tertutup saat dia bernapas dengan mantap. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia memancarkan niat yang sangat tenang, mirip dengan yang abadi. Lama kemudian, Su Zimo membuka matanya dan menarik napas panjang, bangun dari meditasinya. Saya masih tidak bisa melakukannya. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Selama sebulan terakhir, dia telah berkultivasi dengan kondensasi Ki sambil memahami manual pasang surut dan pedang Asura pada saat yang sama sebagai kesimpulan dari banyak keterampilan rahasia yang dia peroleh setelah melangkah ke jalur kultivasi keabadian. Meskipun dia harus membentuk inti untuk kultivasi iblis dan keabadiannya, keduanya sangat berbeda. Dao iblis meminta dia untuk menaklukkan pikiran monyet dan niat kuda jingkrak sambil mengkondensasi Ki iblis berulang kali. Pada titik itu, segala sesuatunya akan bersatu secara alami dan dia bisa membentuk inti batinnya. Namun, Dao yang abadi membutuhkan lebih banyak pemahaman dan pemahaman. Jika dia mencoba membentuk inti dengan paksa, itu tidak hanya akan menyebabkan masalah dengan mudah, fenomena inti emas yang dia buat mungkin tidak sesuai dengan harapannya juga. Karenanya, Su Zimo tidak berani bergabung. Setengah bulan yang lalu, dia telah mencapai batas energi rohnya dan lautan rohnya tidak dapat berkembang lebih jauh. Dengan kata lain, dia sudah berada di puncak ranah pembentukan yayasan ekstrim. Mengingat keadaan itu, dia berusaha membentuk inti emasnya. Jalur kultivasinya sampai titik ini terlalu kompleks dan terlepas dari teknik abadi, dia juga telah mengembangkan banyak teknik iblis. Namun, perbedaan antara Dao abadi dan iblis terlalu besar. Keabadian menekankan pada alam dan menyatu dengan surga. Namun, iblis terobsesi dengan hal-hal yang ekstrim. Secara alami, energi roh yang dibudidayakan Su Zimo adalah atribut api. Namun, banyak dari teknik kultivasi yang dia kembangkan seperti si Calming Manual, Tidal Manual dan Blood Refinement Vien Sutra yang berhubungan dengan air. Yang abadi dan iblis tidak dapat didamaikan seperti api dan air. Setelah setengah tahun, Su Zimo masih belum berhasil melewati celah itu. Jika dia mencoba membentuk inti secara paksa, pasti akan ada masalah besar. Waktunya tidak tepat. Dia tenggelam dalam pikirannya. Di jalur kultivasi, jika seseorang ingin menerobos alam utama, mereka seringkali harus membutuhkan sinergi dari berbagai faktor, seperti lingkungan, pemahaman langit dan bumi, nasib dan kondisi mental mereka. Beberapa orang memperoleh pencerahan di tepi danau. Beberapa orang memperoleh pencerahan setelah melakukan perjalanan melalui pegunungan dan lembah. Beberapa orang membentuk inti mereka secara mendadak saat mereka mendengarkan angin dan melihat hujan turun. Beberapa orang memutuskan karma mereka dalam semalam dan mencapai pencerahan secara mental, membentuk inti emas mereka. Tapi tentu saja, ada lebih banyak lagi orang yang mati tua dengan penyesalan bahkan tanpa membentuk inti. Bangkit, Su Zimo turun dari tempat tidurnya dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan yang jelas dan dalam, sepertinya sudah waktunya bagiku untuk keluar dan berjalan-jalan. Petik 2. Saat itu, ketukan pelan datang dari pintunya. Su Zimo melambaikan lengan bajunya dan pintu terbuka bersamaan. Nian Qi berdiri di pintu masuk, menatap ke kiri dan kanan. Apa yang salah? Sesampainya di sampingnya, Su Zimo memandang derek kertas di tangannya dan bertanya dengan lembut. Derek kertas adalah salah satu alat perpesanan yang paling umum terlihat di dunia budidaya dan itu adalah jenis jimat, yang dibuat oleh Sekte Seribu Derek. Nian Qi memberinya derek kertas. Ini untukmu, Tuan Muda. Ini menyatakan bahwa itu dari seorang teman lama dari kota Pingyang. Petik 2. Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Mungkin hanya ada satu orang yang merupakan teman lama dari kota Pingyang dan tahu bagaimana menggunakan kren kertas untuk mengirim pesan. Menerima derek kertas, Su Zimo membukanya perlahan. Beberapa baris kalimat ditulis dengan tulisan tangan yang indah. Zimo, aku telah gagal dalam formasi inti dan meridian rohku telah terputus. Lukanya sangat parah dan saya sekarang kembali ke kota Pingyang untuk memulihkan diri dalam keheningan. Petik 2. Hubungan kita sudah lama berakhir dan aku seharusnya tidak mengganggumu sejak awal. Tapi baru-baru ini, saya merasa batas saya telah tercapai dan saya tidak punya banyak waktu tersisa. Saya harap Anda dapat kembali untuk bertemu kami untuk yang terakhir kalinya. Petik 2. Salam, Sen Mengki. Bab 499, buat istirahat bersih.
Tulisan tangan di bagian akhir sedikit lebih berantakan, seolah-olah dia tidak bisa mengumpulkan kekuatannya. Ekspresi Suzimo tenang setelah dia selesai membacanya dan tidak ada sedikit pun emosi di matanya. Karena penasaran, Nian Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke depan. Itu dia. Dia memiliki beberapa ingatan terhadap Shen Mengqi. Saat itu, wanita di balik kesempurnaan menjadi Changlang di luar lokakarya senjata roh Mo adalah Shen Mengqi. Nian Qi berkata, "Tuan muda, apakah ini bisa dipalsukan? Ini mungkin jebakan." Petik 2. Tulisan tangan itu miliknya. Suzimo berkata sebelum mencibir, "Namun, pasti ada jebakan." Petik 2. Semakin lama waktu berlalu, semakin takut menjadi Changlang yang sempurna. Karena itu, Suzimo meramalkan bahwa menjadi Changlang yang sempurna pasti akan bergerak. Namun, tidak ada kesempatan bagi Perfected Being Changlang untuk melakukan apapun jika Suzimo tetap berada di Ethereal Peak. Oleh karena itu, tidak peduli pesan apa itu, apakah itu di kota Pingyang atau dimanapun, menjadi Changlang yang disempurnakan hanya memiliki satu motif, untuk membujuknya menjauh dari puncak Ethereal. Ketika Nian Qi melihat bahwa Suzimo tenang dan tidak kehilangan ketenangannya, dia merasa lega. Namun, segera setelah itu, kalimat Suzimo berikutnya membuat Nian Qi khawatir. "Aku akan meninggalkan puncak." Ah. Nian Qi mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan muda, Anda akan melanjutkan meskipun tahu bahwa itu jebakan?" Tepat sekali. Petik 2. Suzimo tersenyum dan menatap ke kejauhan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut hitamnya berayun lembut. Seolah-olah sedang mengenang, Suzimo terlihat sedikit emosional dan bergumam, senang sekali mereka ada di sekitar. Saatnya istirahat bersih dan menyelesaikan semua keluhan di masa lalu. Petik 2. Namun, pihak lain sudah siap dan pasti telah membuat jebakan yang tidak bisa ditembus untukmu, Tuan muda. Nian Qi memiliki ekspresi khawatir saat dia menganalisa dengan tenang, "Kamu belum berada di ranah inti emas, Tuan muda. Anda benar-benar tidak perlu mengambil risiko." Petik 2. Jangan khawatir. Jika situasinya tampaknya tidak benar, saya akan mundur dulu. Suzimo tersenyum tipis. Lebih jauh lagi, saya belum mendapatkan banyak kemajuan akhir-akhir ini dalam upaya saya dalam formasi inti. Melanjutkan seperti itu tidak akan membantu dan aku sudah lama ingin keluar juga. Petik 2. Sebelum Nian Qi bisa membujuknya lebih jauh, Suzimo sudah menaiki pedang terbangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, merobek kehampaan. 10 hari kemudian. Kota Pingyang, malam. Itu sangat sepi di jalanan tanpa ada orang di sekitarnya. Di dalam sebuah kamar di sebuah rumah besar tidak jauh dari keluarga Shen, semuanya gelap gulita. Tiba-tiba, dalam kegelapan, sepasang mata bersinar dan sosok kurus muncul samar-samar. Telinga orang itu bergerak-gerak sebelum berbisik, "Ada orang di sini." Segera setelah itu, sebuah suara pelan terdengar dari samping, "Saudara Liang Heng, kamu memang sangat kuat. Kami bahkan tidak mendeteksi siapapun sama sekali." Petik 2. Saat dia berbicara, beberapa pasang mata lainnya menyala di ruangan itu ketika beberapa sosok muncul satu demi satu, itu adalah kelompok 5 orang dari Perfected Being Changlang. Tak lama kemudian, suara pakaian berkibar di udara tiba dengan kecepatan yang sangat cepat. Bunyi itu jelas menunjukkan bahwa orang itu menuju ke kota Pingyang. Mereka berlima bertukar pandangan dan niat membunuh mereka muncul. Menjadi Changlang yang sempurna pergi ke jendela dan mengintip keluar melalui celah. Tak lama kemudian, sosok berjubah hijau tiba di atas kediaman Shen. Jubahnya berkibar saat dia menginjak pedang terbang, berdiri tegak di udara dengan ekspresi tenang. Menjadi Changlang sempurna tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat itu. Dia mengambil umpannya. Berbalik, dia mengangguk ke Liang Heng dan 3 lainnya. "Apakah kita akan pindah sekarang?" Gao Hu mengusap telapak tangannya dengan tatapan kejam, dia bersiap untuk pergi. "Mari kita tunggu sebentar lagi, tidak perlu terburu-buru." Menjadi Changlang yang sempurna sangat tenang dan berbisik, "Mari kita amati lebih jauh untuk melihat apakah anak itu memiliki ahli di tumitnya. Kalau tidak, kita mungkin yang jatuh ke dalam jebakan." Petik 2. Tepat sekali. Sima Zi mengangguk. "Ahli, pakar apa?" Petik 2. Liang Heng mencibir, "Jika itu adalah inti emas, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang karena saya akan dapat menjatuhkannya sendirian. Adapun jiwa yang baru lahir." Petik 2. "Hah? Apa kalian pikir ada Naschen Souls yang akan begitu leluasa menemani pemuda ini untuk jarak yang begitu jauh hanya agar dia bisa bertemu dengan mantan kekasihnya?" Gao Hu mengangguk setuju. Tidak ada salahnya menjadi sedikit lebih berhati-hati. Menjadi Changlang sempurna ditambahkan dengan sedikit cemberut. Meskipun Suzimo sudah jatuh ke dalam perangkap dan semuanya berjalan sesuai rencana, untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman seolah ada sesuatu yang salah.
Bukankah semuanya berjalan terlalu lancar? Sesaat kemudian, menjadi Changlang yang sempurna tiba-tiba bertanya. Fu. Liang Hen tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Changlang, kamu benar-benar terlalu curiga. Kami telah merencanakan ini begitu lama dengan begitu banyak backup, apa yang masih Anda khawatirkan? Petik 2. Saya juga tidak tahu. Petik 2. Menjadi Changlang yang sempurna menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa tidak mengingat kejadian 8 tahun lalu di kota Ping yang ketika Su Zimo memprovokasi dia melalui kata-kata dengan sengaja dan bertahan karena itu. Saat dia menceritakan, dia memikirkan tentang bagaimana Su Zimo memainkannya seperti biola di depan bengkel senjata roh Mo dan mempermalukannya sepenuhnya. Anak ini sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimana dia bisa begitu mudah jatuh cinta pada hal ini? Petik 2. Menjadi Changlang yang sempurna masih khawatir. Dengan ekspresi dingin, Tan Hao bertanya dengan suara berbisik, ketika Anda melihatnya sebelumnya, apa ranah kultivasinya? Bidang pendirian yayasan. Menjadi Changlang sempurna adalah orang pertama yang membeku setelah menjawab. 4 lainnya tidak bisa menahan tawa juga. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Sempurna menjadi Changlang terkekeh. Karena dia ada di ranah pendirian yayasan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Petik 2. Bahkan tanpa semua yang telah kita persiapkan, jika kita berlima terburu-buru, tidak akan banyak bagi kita untuk menjatuhkan penggarap pendirian yayasan. Gao Hu menyeringai. Langit di atas keluarga Sen. Su Zimo berdiri tegak di atas pedangnya dengan ejekan di matanya. Sebelum dia mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian pembersihan lubang, dia telah mencapai kondisi di mana dia dapat mendengar semuanya. Sekarang dia telah membentuk inti batinnya, pendengarannya bahkan lebih menakutkan. Jika Su Zimo mau, dia bahkan bisa mendengarkan suara semut yang merayap di bawah tanah dan nyamuk yang berdengung dalam jarak ribuan kaki keras dan jelas, apalagi bisikan Perfected Being Changlang dan yang lainnya. Awalnya, Su Zimo berniat bergegas untuk membunuh Perfected Being Changlang dan 4 lainnya secara instan. Namun, tatapannya segera beralih ke halaman keluarga Sen di bawahnya dan matanya berubah sedikit mendung. Itu dingin dan tenang di keluarga Sen dan dari 4 kamar di sekitar halaman, hanya 2 yang ditempati. Orang di ruangan sebelah selatan memiliki detak jantung yang berdebar kencang, terengah-engah dengan sikap gugup, itu adalah pria yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Jika dia tidak salah, itu pasti Sen Nan. Di ruangan sebelah barat, ada aura senja yang intens dan orang di dalamnya memiliki nafas yang lemah dan lemah, orang ini seharusnya tidak berumur panjang. Dengan menggerakkan hidungnya, Su Zimo mencium bau harum obat. Orang di ruangan itu terluka parah dan tidak dapat disembuhkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Baginya, karena tulisan tangan di derek kertas itu asli, itu berarti Sen Mengki bersekongkol dengan Perfected Being Changlang dan semua yang tertulis hanyalah tipuan untuk memikatnya ke sini. Jika itu masalahnya, mengapa Sen Mengki benar-benar diambang kematian? Saat itu, 2 kemungkinan terlintas di benak Su Zimo. Pertama, Sen Mengki ingin menipunya di sini meskipun kematiannya akan segera terjadi sehingga dia bisa menyeretnya bersamanya. Kedua, dia hanyalah bidak catur yang ditinggalkan. Su Zimo memiliki ekspresi yang bertentangan dan menghela nafas lembut secara internal. Pada saat itu, dia sudah memiliki jawaban dalam pikirannya. Bab 500, Trik Takdir. Menyingkirkan pedang terbangnya, Su Zimo turun perlahan dan diam-diam ke halaman. Dia menuju ke depan dan membuka pintu. Seketika, dia disambut dengan bau obat yang mencekik. Di dalamnya ada sedikit aroma wanita dan aroma bunga yang samar. Sambil mengerutkan kening, Su Zimo melangkah masuk. Seorang wanita berbaring di tempat tidur dengan diam-diam dengan mata tertutup. Wajah dan bibirnya pucat dan dia ditutupi selimut besar, bernapas dengan lemah. Sesampainya sebelum tidur, Su Zimo memandang wanita itu dengan tenang tanpa ada kegembiraan atau kesedihan internal. Wanita itu berbau aura kematian. Denyut nadinya lemah dan organnya mulai gagal. Bahkan seorang yang abadi tidak akan bisa menyelamatkannya pada saat ini. 8 tahun. Siapa sangka bahwa gadis muda mengesankan yang dipilih oleh seorang abadi 8 tahun lalu akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Beginilah nasib suka bermain trik. Mungkin merasakan sesuatu, kelopak mata Sen Mengki bergerak-gerak dan dia membuka matanya perlahan. Sepasang mata yang cemerlang dan bergerak dari ingatan Su Zimo sekarang kosong dan tak bernyawa dengan bayangan mendung. Tatapannya tampak linglung, seolah dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sesampainya di wajah Su Zimo, tatapannya bertahan lama sebelum matanya perlahan melebar, berkilauan dengan kilatan cahaya. Sen Mengki juga terlihat sedikit lebih bersemangat. Kamu telah datang. Bibirnya bergerak-gerak saat dia menunjukkan senyuman.
Namun, dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa dan bahkan suaranya selembut nyamuk. Apa yang terjadi? Setelah terdiam lama, Su Zimo akhirnya bertanya dengan nada tenang. Saya terlalu terburu-buru untuk mencoba dan membentuk inti saya. Tidak mungkin semudah ini membentuk inti. Sen Mengki terkekeh pahit. Fondasi saya tidak stabil dan saya kehilangan kendali atas energi roh saya, menyebabkan meridian saya putus. Saya memasuki penyimpangan Ki dan gagal dalam formasi inti saya, hampir kehilangan nyawa saya. Syukurlah, Tuan saya turun tangan dan berhasil menyelamatkan hidup saya. Petik 2. Saat menyebutkan kata, Master, Sen Mengki melirik Su Zimo. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir tanpa ekspresi dan tidak terganggu olehnya, dia melanjutkan, karena saya tahu bahwa saya tidak punya banyak waktu tersisa, saya ingin kembali ke kota Pingyang dan kembali ke asal saya. Petik 2. Karena dia menyayangi saya, guru bahkan mengirim saya kembali secara pribadi. Petik 2. Su Zimo tetap diam tetapi sedikit rasa kasihan terlihat di matanya. Dia tidak mengasihani Sen Mengki atas nasibnya, tapi ketidaktahuannya. Bahkan sampai sekarang, dia tidak menyadari bahwa dia dikorbankan dan ditinggalkan oleh menjadi Changlang yang sempurna. Sen Mengki bergumam, saya tahu bahwa saya berutang terlalu banyak kepada Anda. Fakta bahwa kamu bersedia datang menemui saya dan mendengarkan saya sudah cukup bagi saya untuk pergi tanpa penyesalan. Petik 2. Su Zimo mengamati ruangan itu dan akhirnya, tatapannya tertuju pada bunga merah tua yang ada di atas meja kayu di samping tempat tidur, mengerutkan kening. Bunga ini. Dia menyipitkan matanya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari kehampaan di luar pintu. Mengaktifkan. Saat suara itu berakhir, cahaya yang mempesona bersinar di luar, cerah seperti siang hari. Itu adalah cahaya pola formasi. Su Zimo adalah master formasi pedang untuk memulai. Bahkan tanpa keluar untuk melihatnya, dia bisa merasakan aura formasi besar sedang diaktifkan. Sen Mengki memiliki ekspresi tertegun, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat berikutnya, seluruh ruangan terkoyak oleh kekuatan yang luar biasa, menyebabkan debu dan kerikil beterbangan kemana-mana. Hahaha. Tawa arogan terdengar di halaman, bergema tanpa henti. Ketika dia mendengar tawa itu, Sen Mengki bertanya dengan tidak percaya dengan ekspresi terkejut, Guru. Su Zimo berbalik, sama sekali tidak terpengaruh. Setelah debu mengendap, 5 inti emas dapat dilihat berbaris di langit di atas halaman, dengan tatapan tajam dan niat membunuh. Keberadaan Changlang di Istana Awan Warna-Warni ada di antara mereka. Tuan, kalian. Bibir Sen Mengki bergetar dan keterkejutan di matanya menghilang secara bertahap, dia tidak melanjutkan berbicara. Dia tidak bodoh dan sudah mengerti ketika dia melihat barisan itu. Memelototi Sen Mengki, menjadi Changlang yang sempurna berkata dengan dingin, pengkhianat, jika aku tidak membutuhkanmu untuk memikat Beatrice Jingan ini di sini, aku akan membunuhmu secara pribadi sejak lama. Mengapa? Sen Mengki berjuang untuk duduk dan gemetar, melihat kesempurnaan menjadi Changlang dan bertanya dengan suara bergetar, apakah itu karena aku tidak menemanimu dalam pertarungan melawan puncak etiril? Itu karena kematianmu adalah satu-satunya hal yang dapat membawa Su Zimo ke sini. Ekspresi sempurna menjadi Changlang sangat dingin. Selain itu, hari ini, aku akan memberitahumu bagaimana kamu mati juga. Sebagai kultivator pembentukan Yayasan Meridian 5, Anda memiliki peluang tinggi untuk berhasil dalam formasi inti Anda. Namun, Anda gagal. Petik 2. Pada saat itu, mulut Sen Mengki terbuka sedikit saat dia menggelengkan kepalanya berulang kali, seolah dia tahu bahwa sesuatu yang menakutkan akan datang. Sambil tersenyum sinis, menjadi Changlang yang sempurna berkata, apakah kamu ingat obat mujarab yang kuberikan padamu sebelum kamu memasuki pengasingan? Memang, ramuan itu membantu dalam mengedarkan energi roh dan membantu seseorang dalam pembentukan inti. Namun, saya telah menambahkan beberapa bahan tambahan ke dalam ramuan itu. Hahaha. Puff. Sen Mengki memuntahkan seteguk darah dan wajahnya sangat pucat. Wajahnya ditutupi aura kematian dan dia terlihat lebih lemah. Aku sudah lama memperhatikan bahwa kamu belum menyerah pada Beatrice Jingan ini. Menjadi Changlang yang sempurna melanjutkan, memang, Anda adalah murid saya yang baik dan tidak mengecewakan saya. Setelah saya mengirim Anda kembali, Anda tidak sabar untuk mengirim pesan derek kertas ke Ethereal Peak. Semuanya seperti yang saya prediksi. Petik 2. Saya telah memberi Anda kesempatan tetapi Anda tidak menghargainya. Gadis bodoh, satu-satunya hal yang menunggumu jika kau melawanku adalah kematian. Karena saya dapat membawa Anda ke jalur budidaya keabadian, saya secara alami dapat menghancurkan Anda juga. Petik 2. 8 tahun. Apakah 8 tahun hubungan kami sebagai guru dan murid tidak berarti apa-apa? Suara Sen Mengki bergetar dan matanya berkaca-kaca. Fufu. Petik 2.
Menjadi Changlang yang sempurna menahan tawa. Murid yang baik, biarkan saya memberimu satu kebenaran terakhir sebagai tuanmu. Petik 2. Tidak ada yang namanya hubungan di dunia kultivasi. Di mataku, kamu hanyalah bidak catur. Petik 2. Air mata yang mengepul mengalir saat dia terisak tanpa suara. Sekarang, Sen Mengki tidak bisa lagi merasakan sakit yang berasal dari tubuhnya. Yang dia rasakan hanyalah jantungnya yang berdegup kencang, seolah dia akan pingsan saat anggota tubuhnya menjadi dingin. Setiap kalimat dari Perfected Being Changlang menghantam tubuhnya yang sudah terluka tanpa henti seperti anak panah. Mengalihkan pandangannya, menjadi Changlang yang sempurna memandang Su Zimo dan bertanya dengan sedikit cemberut, "Su Zimo, kamu sepertinya tidak terkejut." Sima Zi mengelus jenggotnya dan tertawa puas. "Anda tidak harus memalsukan ketenangan Anda. Aku yakin kamu pasti ketakutan sampai mati sekarang, kan?" Petik 2. Apa menurutmu kalian berlima bersama dengan formasi susunan yang buruk ini cukup untuk membuatku takut? Su Zimo juga tersenyum. Di medan perang kuno, dia berada dalam situasi yang jauh lebih mematikan melawan paragon dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis bersama Sealer mereka. Sampah. Dia benar-benar tidak tahu batasannya. Liang Heng, Gao Hu dan yang lainnya berteriak, memancarkan kekuatan mereka sebagai inti emas untuk menekan Su Zimo tanpa henti. "Su Zimo, aku bahkan menggunakan bunga iblis kuno hanya untuk memasang jebakan ini dan membunuhmu." Menjadi sempurna Changlang berkata dengan dingin, "Saya yakin Anda sudah menyadari sekarang bahwa energi roh Anda telah terkunci. Kematianmu hari ini pasti." Petik 2.